Otherworldly Evil Monarch, Bab 249. Judul, Siapa yang lebih buruk dari siapa? Semua orang mengira ini masuk akal. Pasti sulit menemukan bahan mentah untuk memfermentasi anggur berkualitas tinggi, bukan? Iya, cukup adil bahwa hanya ada satu partai ini. Karena ini hanya akan menjadi satu kelompok ini. Berapa total botol yang ada? Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang belum tentu ahli dalam anggur. Nyatanya, dia bahkan belum mencicipi anggur itu, karena itu adalah Putri Ling Meng. Gendut Tang menjawab pertanyaannya meskipun heran. Jumlah total botol anggur yang dilelang adalah 3.000, dan tidak peduli harganya, anggur seperti anggur surgawi ini hanya muncul sebentar. Karena itu, minumlah saja. Bahkan jika itu berarti anggur ini akan habis. 3.000 botol, orang-orang yang sangat menyukai anggur berseru. 3.000 botol itu banyak, itu akan dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Namun, harus diingat bahwa banyak orang diundang ke pelelangan, dan setidaknya 100 orang berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, masing-masing hanya dapat memperoleh rata-rata 30 botol. Namun, batas atas pembelian untuk setiap orang adalah 50 botol. Selain itu, di baris pertama adalah keluarga kerajaan, dan di belakang mereka semua rumah besar kerajaan. Orang-orang ini tentu akan berinisiatif dan mengeluarkan uang agar tidak kembali dengan tangan kosong. Kemungkinan besar mereka akan bergiliran mengadakan pengadaan untuk kebutuhan mereka. Selain itu, perwakilan dari lebih dari selusin keluarga hebat hadir di sini. Konsumsi mereka akan mencapai sekitar 800 botol anggur. Setidaknya, oleh karena itu, 80 keluarga yang tersisa harus bersaing untuk mendapatkan 200 botol. Ini memperjelas bahwa akan ada banyak orang yang tidak akan mendapatkan anggur surgawi ini. Jika seseorang tidak berhasil menawar, mungkin saja mereka selamanya akan kehilangan kesempatan untuk mencicipi anggur dengan kualitas yang luar biasa. Persaingan antara para pedagang akan selalu menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pahit. Banyak orang diam-diam mengepalkan tangan. Mereka siap meneriakkan harga ketika saatnya tiba. Sekarang kita secara resmi memulai pelelangan. Batch pertama terdiri dari 50 botol. Hanya satu orang yang bisa memenangkan semua ini. Perut gemuk Tang Yuan bergetar saat dia mengumumkan dengan sombong. Dia merasa bahwa momen terpenting dari seluruh hidupnya ada di atasnya, memegang palu, dan membuat keputusan akhir. Aku menawar 1 juta tael untuk 50 botol ini. Seorang pria berteriak. Anehnya, orang pertama yang menawar sebenarnya telah melipat gandakan harga. Beberapa orang dalam hati mengutuk pria itu setelah mendengar ini. Sombong, Tuan, ini baru tawaran pertama. Jangan memperlakukannya seperti permainan. Bukankah harga akan melonjak tinggi saat giliran kita tiba karena kamu berteriak seperti ini? Orang yang baru saja memanggil perlahan berdiri dari kursinya di baris ketiga. Dia mengenakan gaun biru. Sepertinya lautan beriak bergelombang di dalam lipatannya yang tak berujung. Faktanya, bagi semua orang, tampaknya lapisan tipis Blue Ocean tiba-tiba muncul di depan mereka. Pria itu dengan santai tersenyum dan berkata, "Aku Hai Chen Feng, pemimpin Jin Yang Gang dari kota Tianxiang. Aku selalu menyukai anggur. Oleh karena itu, aku ingin mendambakan anggur surgawi." Faktanya, aku tidak berpikir bahwa 1 juta tael perak adalah jumlah yang terlalu besar untuk anggur ini. Aku meminta siapapun yang mungkin telah aku sakiti untuk memaafkan aku. Hai Chen Feng secara alami dibawa oleh Jun Mo Xie sebagai tindakan pencegahan terhadap banyak kemungkinan. Dia membutuhkan seseorang yang bisa dia percayai. Sesuai dengan tugasnya, Hai Chen Feng telah berdiri untuk menerima serangan pertama kritik. Tentu, ada alasan lain di balik tindakan Hai Chen Feng ini. Dia telah melakukan ini untuk mengumumkan bahwa faksi dunia bawah nomor 1 kota Tianxiang, Geng Jin yang telah mengalami pergantian kepemimpinan. Selain itu, dia juga telah menunjukkan bahwa pemimpin Geng Hai membawa Geng Jin yang ke eselon atas kota Tianxiang. Kemunculan tiba-tiba Hai Chen Feng menyebabkan tatapan semua orang segera tertarik padanya. Seperti potongan logam yang tertarik pada magnet, Hai Chen Feng berdiri di sana tak bergerak, tetapi dia tampak agak di bawah cuaca karena kulitnya menjadi agak pucat. Faktanya, Jun Mo Xie, yang menonton semua ini dari atas, menjadi bingung. Jangan bilang kalau dia mengalami luka serius dalam 2 hari ini. Ini menjadi terlalu sering, bukan? Sepertinya aku harus melatihnya, dan meningkatkan kekuatannya setidaknya sekali atau 2 kali. Jika tidak, semuanya mungkin berisiko. Hanya Tuan Muda Jun yang berani memikirkan ini. Meningkatkan kekuatan ahli Sky Swan dengan 2 tingkat dengan sekejap. Siapa yang akan percaya itu? Ketiga pangeran dan anggota dari semua keluarga besar sangat memperhatikannya. Mereka semua tahu bahwa Jin Yang Gang telah mengalami pergantian kepemimpinan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pemimpin baru yang misterius itu akan menjadi ahli Sky Swan.
Penting untuk diketahui bahwa ahli Spirit Swan menganggap diri mereka di atas orang lain dan jarang ikut campur dalam pertengkaran duniawi. Tepat di bawah ahli Spirit Swan adalah ahli Sky Swan. Mereka membentuk tulang punggung kultivator dunia. Mengambil keluarga Tang sebagai contoh, itu adalah salah satu keluarga terkuat di kota Tianxiang. Namun, bahkan anggota terkuatnya adalah ahli Earth Swan belaka. Dan sekarang, ada ahli Sky Swan yang kuat yang secara tak terduga menjadi kepala geng. Bahkan jika geng Jin yang dianggap sebagai geng nomor satu kota, masih belum cukup kuat untuk bersaing dengan yang terakhir. Oleh karena itu, semua orang menganggap ini terlalu keterlaluan. Namun, membawa ahli Sky Swan ini untuk mendapatkan 50 botol anggur yang luar biasa ini dapat diterima. Karenanya, tidak ada orang lain yang berpartisipasi dalam tawaran ini. Untuk sementara, saat debu mengendap, semua orang melihat seorang anak muda berpakaian hitam dengan santai berdiri di baris kedua. Meskipun wajahnya tertutup kerudung, sikapnya sangat anggun. Setiap gerakannya tampaknya dilakukan dengan nyaman. Sedemikian rupa, sehingga seolah-olah dia adalah reservoir dari semua keanggunan di bawah matahari. Apalagi perilakunya adalah contoh buku teks Paragon. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Li Yuran dari keluarga Li. Li Yuran menghadiri acara publik setelah bertahun-tahun. Aku menawar 1.500.000 tael perak. Dari suara Li Yuran sepertinya dia tersenyum. Suaranya terdengar seperti angin sejuk melewati hutan di musim gugur. Jelas, dan tidak ada tanda-tanda kemarahan di dalamnya. Ini putaran pertama lelang untuk anggur surgawi ini. Ini sangat penting, tuan muda ini juga terpesona dengan anggur ini. Oleh karena itu, aku harus meminta pemimpin geng Hai untuk memaafkan aku. Li Yuran tersenyum sambil menatap Hai Chen Feng. Sepertinya penampilannya adalah salah satu kekaguman. Namun, dia tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan terdalam. Baru pada sore hari kemarin ketika dua seniornya telah diberangkatkan. Tapi, mereka terpaksa kembali setelah mengalami luka serius. Dan pelakunya adalah pria di depan matanya. Pemimpin baru dari Jin Yanggang. Meskipun dia mengetahui bahwa kedua belah pihak telah menderita luka, bagaimana dia bisa membiarkan lelang ini berjalan sesuai keinginan Hai Chen Feng? Terutama ketika kakak laki-laki magang tertuanya duduk tepat di belakangnya. Tujuan utama Li Yuran hanyalah untuk mengganggu dorongan Hai Chen Feng dan menguji kemampuan keuangan geng Jin Yang. Bagaimanapun, komoditas yang dijual akan menelan biaya jutaan tael perak. Hai Chen Feng akan menjadi orang yang sangat pemberani jika dia secara membabi buta menaikkan harga. Dalam hal ini, Li Yuran akan mundur pada saat yang tepat, dan Hai Chen Feng dan Jin Yanggang akan menderita pukulan finansial yang melumpuhkan. Ini juga akan berfungsi sebagai balas dendam untuk dua murid kakak laki-lakinya yang terluka. Jadi tuan muda keluarga Li juga sangat menyukai anggur, ya? Hai Chen Feng terkekeh lembut. Bagaimanapun juga, ini bukanlah masalah. Wajar jika harganya akan tinggi. Dan karena itu masalahnya, aku menawar 3 juta tael perak. Hai Chen Feng tidak pernah memedulikan uang. Apalagi sekarang ketika tujuan Jin Yanggang adalah membantu Jun Mo Xie mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, tidak peduli berapa harga yang akan ditawarkan Li Yuran, Hai Chen Feng dapat mengatasinya. Namun, harga ini tidak cukup bagi Li Yuran untuk mempertimbangkan penarikan. Selain itu, dia juga khawatir tidak ada orang lain yang berani bersaing dengan Hai Chen Feng. Bagaimanapun, kesempatan seperti itu tidak terlalu sering datang padanya. Oleh karena itu, dia secara alami ingin menambahkan sedikit lagi. Apa yang akan dia tambahkan, akan mempertahankan harga yang hampir sama. 3 juta. Setiap orang yang hadir di tempat kejadian adalah kepribadian yang kuat dalam prestasi mereka sendiri. Dan meskipun 3 juta bukanlah jumlah yang kecil, itu juga tidak terlalu tinggi. Namun, menghabiskan begitu banyak untuk membeli 50 botol anggur, 60.000 per botol masih cukup boros. Geng-geng ini tidak akan pernah berubah. Uang adalah kotoran bagi mereka. Pemimpin geng Hai sangat kaya. Seperti yang diharapkan, Li Yuran tertawa dengan tenang saat pandangannya berubah memabukkan seperti sungai yang menyenangkan. Tuan muda ini menawar 3 juta tael perak, dan 1 tembaga, 3 juta tael perak, dan 1 tembaga. Tawaran seperti itu jelas diartikan sebagai penghinaan yang terang-terangan. Hai Chen Feng sangat marah, dan gelombang kemarahan meningkat dalam dirinya. Dia mulai bernapas dengan keras saat dia melihat Li Yuran dengan sikap dingin. Dia berkata, keluarga Tuan Muda Li benar-benar hebat, menambahkan hanya 1 tembaga untuk 3 juta. Hehe, namun, hatiku tidak terganggu dalam hal ini, dan aku tidak akan ragu untuk menghabiskan 10.000 tael emas. Oleh karena itu, aku menawar 5 juta. Hai Chen Feng benar-benar marah pada Li Yuran. Anak laki-laki ini sangat menyebalkan. Kamu menaikkan harga, tetapi tambahkan hanya 1 tembaga. Ini terlalu aneh. Sialan, dia memutuskan untuk mengakhirinya dengan Li Yuran pada saat itu.
Masalah ini baru saja menjadi masalah martabat. Pemimpin geng Hai, bukankah kamu sendiri mengatakan bahwa wajar jika harganya akan naik tinggi? Lalu kenapa kamu begitu marah tentang ini? Perilaku seperti itu tidak baik. Hehe, Li Yuran berkata dengan enteng. Setiap keluarga di sini adalah bangsawan, dan sikap setiap orang sesuai dengan status itu. Tuan muda ini hanya menambah harga tanpa melanggar aturan apapun. Tidak ada ketentuan tentang berapa banyak yang bisa kita tambahkan. Juga, keluarga Li aku adalah keluarga yang sangat kecil. Oleh karena itu, kita tidak mampu menambah banyak uang. Maafkan aku, namun, karena pemimpin geng Hai merasa seperti ini, aku akan mengakui bahwa aku telah berdosa karena aku ingin menghindari mengganggunya. Wajah Hai Chen Feng pucat tapi dia bahagia di dalam. Kamu mencoba menambahkan lebih banyak pada harga, dan aku akan segera berhenti. Aku akan membuatmu menanggung beban panci hitam ini dengan kantongmu sendiri. Li Yuran berhenti sejenak, dan akhirnya berkata dengan anggun. Aku akan menawar 5 juta tael perak, dan 2 tembaga. Hai Chen Feng menjadi sangat marah. Dia melompat ke atas mejanya, dan mengeluarkan raungan besar. Kamu, nak, kamu sudah keterlaluan. Kamu, saat itu, dia mendengar suara samar Tuan Muda Jun. Tepat di telinganya, itu mirip dengan lalat rumah. Biarkan dia memilikinya. Hai Chen Feng bingung. Dia mulai melihat sekeliling. Di benua Suan-Suan, tidak ada teknik yang diketahui untuk mengirim suara seseorang kepada orang lain dengan cara seperti itu. Hai Chen Feng tidak tahu bagaimana suara itu masuk ke telinganya. Mengapa sepertinya tidak ada orang lain yang mendengarnya? Ini terlalu aneh bukan? Aku memberitahumu untuk membiarkan dia memilikinya. Jangan menawar lagi, itu perintah. Suara Jun Mo Xie terdengar di telinga Hai Chen Feng sekali lagi. Suaranya sangat tegas dan memerintah. Bahkan jika itu pelan, oleh karena itu, dia tidak bisa melanggar perintah itu. Iya, aku akan mematuhi perintahmu. Jun Mo Xie telah mencatat Li Yuran saat dia tiba. Dia kemudian mencari melalui ingatan Jun Mo Xie sebelumnya, dan menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Yuran secara langsung. Jun Mo Xie merasakan ketidaknyamanan saat pertama kali melihat pria ini. Sikap Li Yuran, apapun yang dia katakan, atau gerakan yang dia buat, terlalu sempurna. Dia sempurna, terlepas dari apa yang ada di tangan. Namun, apakah kepribadian yang begitu sempurna benar-benar ada di dunia ini? Jun Mo Xie tidak akan pernah yakin akan hal itu. Langit dan bumi tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di seluruh dunia ini. Orang yang begitu sempurna tidak ada dimanapun di dunia. Bahkan jika Li Yuran menunjukkan perilaku sempurna, Jun Mo Xie sekilas tahu bahwa dia sebenarnya palsu. Palsu ke intinya. Otherworldly Evil Monarch, Bab 250. Judul, terkunci pada target masing-masing. Li Yuran memperkuat posisinya selangkah demi selangkah setiap kali dia berbicara, dan menarik Hai Chen Feng ke dalam penyergapan. Hai Chen Feng adalah ahli Sky Suan yang berpengalaman dan biasanya tenang. Namun, dia tiba-tiba menjadi marah, dan mulai berperilaku kasar karena beberapa kata yang diucapkan. Skema Li Yuran ini sedalam lautan. Dia memang musuh yang tangguh. Jun Mo Xie yakin bahwa Li Yuran pada akhirnya akan berhenti menawar jika Hai Chen Feng terus menaikkan harga secara membabi buta. Dia merasa begitu karena jika itu dia akan memaksa harga naik tinggi, dan kemudian mundur pada saat yang tepat. Rencanamu benar-benar bagus Li Yuran. Sayang sekali kamu bertemu Hai Chen Feng. Dan di belakangnya, ada aku. Dan kamu ditakdirkan untuk itu. Rencana ini akan menipu orang lain untuk gagal. Kamu memang layak mendapat tepuk tangan. Oleh karena itu, Jun Mo Xie telah memutuskan untuk bertindak tegas dan menghentikan tindakan impulsif Hai Chen Feng. Hahaha, Hai Chen Feng sangat berpengalaman dalam masalah duniawi. Dan meskipun Li Yuran telah mengganggunya untuk sementara waktu, dia langsung mendapatkan kembali posisinya hanya dengan peringatan kecil dari Tuan Muda Jun. Sangat memalukan bagi Hai Chen Feng membayangkan dirinya berdiri di atas meja. Ini adalah aib bagi identitasnya sebagai ahli Sky Suan. Namun demikian, Hai Chen Feng yang tinggi dan menjulang tiba-tiba tertawa. Keluarga Li layak disebut salah satu keluarga terhebat di kota Tianxiang. Sungguh kaya yang tak tertandingi. Hehehe, aku hanya seorang pemimpin geng. Siapakah aku yang memprovokasi keluarga Imperial Preceptor? Hehe, 50 botol ini bukan satu-satunya dengan anggur ini. Dengan mengingat reputasi Tuan Muda Li, aku akan menarik diri dari tawaran ini karena dia sangat bertekad untuk mendapatkan kelompok ini. Dia dengan tenang mundur setelah mengatakan ini. Kemudian, di tengah pertemuan ini, dia menangkupkan telapak tangannya ke arah Li Yuran saat sudut mulutnya terangkat dengan senyum tipis. Tuan Muda Li sangat menyukai anggur ini. Oleh karena itu, aku mengucapkan selamat kepadamu atas keberhasilan tawaran kamu di putaran pertama lelang ini. Beberapa kata telah benar-benar mengubah situasi yang canggung. Dan kata-kata itu benar-benar tajam.
Li Yuran tercengang sejenak. Meskipun tidak ada yang bisa melihat itu karena ekspresinya tersembunyi oleh cadar yang dia kenakan. Tidak ada satupun gelombang badai yang menembus tabir. Li Yuran benar-benar bingung. Hai Chen Feng jatuh ke dalam perangkapnya. Nyatanya, sepertinya dia bersiap untuk berteriak 10 juta menilai dari tingkat pergolakan emosinya. Namun, Li Yuran tidak pernah menyangka bahwa pemimpin Jin Yang Gang akan mundur dan memukul genderang mundur pada saat yang genting. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku ingin anggur? Ini lelucon. Tentu saja anggur penting bagiku, tetapi aku tahu bahwa 2 baris pertama pasti akan terisi. Bahkan, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Mereka bahkan mungkin mendapatkannya dengan harga dasar. Berapa banyak botol yang telah aku peroleh setelah menghabiskan 5 juta tael perak yang berharga ini? Li Yuran merasa ada suatu hal yang tidak berjalan sesuai perhitungannya untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi kemarahan Hai Chen Feng sepertinya tidak salah. Jadi apa yang terjadi? Bisakah seseorang benar-benar mengendalikan diri tepat pada waktunya? Dia tidak hanya menarik diri dari perjuangan yang tidak berarti ini, tetapi dia juga mencegah menyakiti dirinya sendiri agar tidak merusak reputasinya. Dia hampir membuktikan bahwa dia menggunakan kekerasan untuk menindas orang. Hai Chen Feng pasti tidak memiliki wawasan seperti itu, kan? Apakah ada orang yang terampil di belakangnya yang mungkin memberikan instruksi? Jika ada seseorang yang menghentikannya ketika mereka melihat masalah ini menjadi tidak terkendali. Metode apa yang mereka gunakan untuk menyampaikan instruksi mereka? Dia benar-benar bingung. Serangkaian pikiran yang merepotkan ini melintas di benaknya untuk jangka waktu tertentu. Li Yuran menatap kosong pada awalnya, tetapi dia kemudian diwajibkan untuk tersenyum dan bertindak ramah pada saat berikutnya. Dia bangkit dan menangkupkan tangannya dengan tenang. Dia kemudian berkata, "Aku ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemimpin geng Hai karena mengizinkan aku memenangkan tawaran ini." Dia tertawa lembut sambil mengejek diri sendiri sebelum melanjutkan. "Menurutku tuan muda ini telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Pemimpin geng Hai memahami permainan kotor yang aku mainkan. Aku mengagumi kebijaksanaan pemimpin geng Hai. Aku berharap untuk mencari kebijaksanaan pemimpin geng Hai yang brilian setiap kali aku mendapat kesempatan." Di lantai atas, Junmo Xie tidak bisa menahan nafas. Li Yuran menangani masalah dengan cara yang kedap air. Dia luar biasa. Seseorang yang memahami masalah ini akan melihat bahwa Li Yuran dengan sengaja mencoba mengganggu penawaran. Selain itu, terlihat jelas bahwa dia telah menaikkan harga dengan cara yang pasti akan mempermalukan Hai Chen Feng. Semua orang mengejeknya ketika rencananya tiba-tiba gagal, dan dia harus menghabiskan 5 juta tael perak yang luar biasa untuk mendapatkan 50 botol itu. Namun, cara bicara Li Yuran tiba-tiba menjadi sangat jujur. Dia kemudian bertanggung jawab atas tindakannya, dan mengaku kalah dengan senyuman. Tindakan ini menuntut banyak keberanian dan kekuatan karakter. Kedua pria berpakaian hitam di belakang Putri Ling Meng saling memandang. Mata mereka penuh dengan kekaguman. Dia beradaptasi dengan situasi saat mereka muncul. Li Yuran ini adalah seorang pria. Dia adalah individu langka di generasi ini. Wen tersenyum sambil mengatakan ini dengan suara rendah. "Mungkinkah menurutmu dia tidak pintar?" Pria berjubah hitam lainnya adalah Kaisar Kekaisaran Tianxiang saat ini. Visinya tajam dan mendalam. Dia menjawab dengan suara yang sama rendahnya. "Memang, menurutku dia cukup berharga." Namun, pria di belakang Hai Chen Feng bahkan lebih hebat. Dia memberikan instruksinya tanpa meninggalkan jejak. Jejak tidak akan ditemukan bahkan jika kamu mencarinya. Selain itu, aku percaya kebijaksanaan orang itu sama sekali tidak kalah dengan Li Yuran. Faktanya, mungkin saja pria ini lebih baik dari Li Yuran. Pria lain di belakang Hai Chen Feng, Tuan Wen tidak mengerti. "Tuan Wen, pikirkan." Kata-kata Li Yuran telah mendorong Hai Chen Feng ke dalam jebakan yang sangat berbahaya. Dia tahu bahwa Hai Chen Feng akan bersaing ketika dia menaikkan harga 500.000. Namun, dia telah meninggalkan Hai Chen Feng tanpa pilihan selain menjadi marah ketika dia menambahkan hanya 1 tembaga. Selain itu, Hai Chen Feng berada dalam keadaan pikiran yang benar-benar bingung. Dan kemudian Li Yuran menambahkan hanya 2 tembaga dalam tawaran ketiganya. Hai Chen Feng sudah tidak bisa menahan amarahnya saat itu. Tidak mungkin dia akan berpikir jernih sejak saat itu. Dia cenderung menjadi banteng gila yang dibutakan oleh amarah dan akan dengan tegas menyerang ke depan. Faktanya, dia akan menyerang dengan keras kepala bahkan jika dia melawan tembok tebal yang harus diterobos. Tuan Wen menutup matanya dan melihat kembali semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa itu benar. Hai Chen Feng telah melupakan sopan santun seorang ahli Sky Suan dan menjadi marah. Mengejutkan, dia melompat ke atas mejanya dengan sangat marah. Sepenuhnya mengabaikan citranya. Sepertinya dia akan meledak. Dia kemudian melompat ke atas meja dan mengatakan ini, "Kamu, kamu bertindak terlalu jauh." "Aku." Setelah itu, dia tiba-tiba berhenti.
Disinilah biasanya orang tidak berhenti. Seolah-olah sungai besar tiba-tiba terhenti di tengah oleh sesuatu. Kemudian dia dengan tenang turun dari meja dan menangkupkan tangannya untuk mengaku kalah. Ini adalah serangan balik yang luar biasa. Bahkan, bisa dikatakan ini adalah serangan balik yang sangat berbahaya. Pikirkan saja ini, Li Yuran tidak melihat sekeliling aula. Aku rasa dia dan aku memiliki kecurigaan yang sama. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat memahami seperti apa orang yang tercerahkan itu. Atau metode apa yang dia gunakan untuk mengajar Hai Chen Feng. Inilah mengapa aku mengatakan bahwa orang di belakang Hai Chen Feng benar-benar sulit untuk dihadapi. Apakah itu kebijaksanaannya, atau metodenya yang luar biasa? Yang Mulia Kaisar tersenyum. Tuan Wen mengevaluasi situasi yang sesuai. Li Yuran sengaja tidak mencari kemana-mana. Namun, dia masih memata-matai secara diam-diam. Dia secara alami tidak bisa menyembunyikan ini dari mata Tuan Wen. Mata yang mulia berbinar dengan kemegahan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan. Wen, jika kamu atau aku berada di tempat Hai Chen Feng dan menerima penghinaan seperti itu, kita juga tidak akan bisa mengendalikan diri. Tidakkah kamu setuju? Itulah mengapa aku percaya bahwa Hai Chen Feng dihentikan oleh orang lain. Dan orang itu memilih momen yang sangat cocok untuk bertindak. Dia menyebabkan Li Yuran menderita dengan membuatnya mengalami kerugian besar. Orang ini mungkin menjadi alasan utama di balik Hai Chen Feng tiba-tiba mengambil alih Jin Yang Gang. Hehe, pemimpin asli geng ini bernama Jin Feng Lai kan? Memperhatikan banyak peristiwa, Kaisar negara itu secara mengejutkan mengingat nama kepala faksi dunia bawah, bisa dikatakan bahwa Kaisar benar-benar luar biasa. Aku juga curiga bahwa orang ini mungkin penyelenggara sebenarnya dari lelang ini. Ekspresi Kaisar agak dingin. Kita mungkin dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang orang ini jika kita mengamati Hai Chen Feng. Tuan Wen memandang Hai Chen Feng. Matanya bersinar saat dia berkata, jika itu tidak berhasil, orang tua ini akan menangkap Hai Chen Feng dan menginterogasinya perlahan. Orang tua ini dapat mengekstrak informasi darinya meskipun dia kuat dan keras kepala. Nada bicara Tuan Wen terlalu berlebihan. Hai Chen Feng adalah seorang ahli Sky Suan. Hanya beberapa orang yang lebih kuat darinya. Dan sekarang orang ini berbicara tentang menangkap dan menginterogasinya. Hai Chen Feng adalah murid Tuan Biru. Yang Mulia tersenyum. Kita tidak bisa memprovokasi Tuan Biru. Faktanya, kita tidak boleh memprovokasi dia. Keuntungan yang akan kita raih tidak akan menutupi kerugian kita. Kemudian dia dengan santai melihat ke arah Tang Yuan. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi. Li Yuran dengan acuh tak acuh menyetorkan uang yang harus dia bayarkan. Dan dia melakukannya di bawah perhatian publik. Seorang pria dari balai aristokrat mengikutinya dan membuat persiapan untuk menyerahkan anggur. Li Yuran, bagaimanapun, mengambil tempat duduk dan beristirahat dengan tenang. Li Yuran ini adalah karakter yang tangguh. Tuan Muda Jun berkonsentrasi saat dia melihat pria di bawah. Baginya, pria itu adalah definisi dari ancaman. Dan menurut intuisinya yang akurat, ancaman dari Li Yuran sebenarnya cukup besar. Jun Mo Xie tidak bisa membiarkan adanya ancaman karena instingnya sebagai pembunuh nomor satu di kehidupan sebelumnya. Apalagi sesuatu yang bisa mengancam nyawanya. Biasanya, pikiran pertamanya dalam situasi seperti itu adalah menghancurkan ancaman. Jun Wei tersenyum saat dia sengaja atau tidak melihat ke arah yang sama. Li Yuran adalah cucu tertua dari Imperial Grand Preceptor. Dia juga tokoh terkemuka di antara keluarga Li, keluarga Meng dan banyak generasi muda keluarga kecil lainnya. Dia belum pernah menghadiri acara semacam ini sebelumnya, Mo Xie. Dia di sini secara pribadi untuk menunjukkan wajah menggantikan Grand Preceptor Li. Aku tidak peduli dengan wajah mereka. Wajah mereka bisa sebesar pantat. Menurutku tidak ada artinya. Jun Mo Xie tersenyum. Yang benar-benar aku pedulikan adalah dia menghabiskan banyak uang. Seberkas cahaya melintas di matanya saat dia mengatakan ini. Aku harus menjaga Li Yuran dalam pandanganku. Hitman Jun diam-diam telah memutuskan. Batch pertama dari 50 botol telah terjual dengan harga tinggi yang tak terduga, 5 juta tael perak. Dan 2 tembaga. Tang Yuan sangat bersemangat saat dia mengeluarkan gelombang kedua dari 50. Orang ini menawar 1 juta tael perak untuk 50 botol itu. Aku tidak tahu siapa lagi yang akan menaikkan harga. Hai Chen Feng berdiri sekali lagi. Dia lebih dari memenuhi syarat untuk membuat tawaran ini. Wajar jika dia membuat tawaran ini. Terlebih lagi, akan dianggap sangat aneh jika dia tidak membuat penawaran lagi. Aku menawar 1.500.000. Sebuah suara yang tajam dan manis bergema. Itu tidak terdengar terlalu mendesak. Juga tidak terdengar terlalu lambat. Semua orang berpaling ke sumber suara dan terkejut melihat bahwa itu adalah Putri Ling Meng. Dia secara tak terduga menawar harga setinggi itu.